Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Create Up bersama saya Prisa Sumbodatu dan rekan saya. Vicky Adrian, dan kali ini di Create Up akan membahas mengenai cuan ala startup fisioterapi. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Asep Aziz Muslim, adalah founder dari Fisiopreneur. Apa kabar Mas Asep? Kabar, selamat baik. Selamat pagi. Kabar baik ya, terima kasih sudah join. Baik. Bagaimana Anda melihat nih market klinik fisioterapi sejauh ini? Kayaknya makin banyak ya peminatnya. Iya, kita melihat yang pertama adalah tren misalkan orang berolahraga itu semakin banyak. Contohnya yang running, cycling, sekarang juga mini soccer, itu memang rentan juga dengan adanya cedera. Nah, saat cedera itu selama ini kan dulu orang banyaknya penanganannya itu tradisional. Sedangkan fisioterapi adalah sebenarnya merupakan pelayanan kesehatan. Jadi tenaga kesehatan yang ada, kita itu membantu untuk bagaimana memulihkan dari cedera. Selain itu juga selain dari orang-orang yang hobi berolahraga ataupun atlet, banyak juga sebenarnya orang-orang yang di kantoran yang mereka juga sebenarnya sering mengeluhkan seperti sakit pinggang, sakit leher maupun sakit di area bagian sendi lainnya seperti itu. Oke, saya juga termasuk yang cukup agak sering ke fisioterapi ya, karena ada lower back pain dan beberapa kali memang datang ke fisiopreneur. Karena rajin olahraga ya. Iya betul. Mas, ini sejauh mana sih market ini sudah terlayani oleh klinik yang ada point of view-nya sebelum Fisiopreneur berdiri ya? Menurut Anda marketnya tuh kemudian luas, tapi terlayaninya seperti apa sih dengan klinik yang ada, dan apa yang membuat Fisiopreneur akhirnya memutuskan untuk bisa masuk ke market ini? Ya, yang pasti yang pertama adalah selama ini banyak orang yang pergi fisioterapi itu kan ke rumah sakit, Mas. Nah, di rumah sakit itu sebenarnya mempunyai mungkin ada beberapa kendala seperti misalkan jarang yang bisa appointment ya. Mereka juga waktunya itu pastinya karena memang mungkin pasiennya itu dulu banyak ya. Di rumah sakit kan segala jenis kondisi ada ya, dari yang mereka mungkin kena stroke, ada yang mereka pasca operasi jantung, mereka juga mungkin anak-anak tumbuh kembang, gangguan tumbuh kembang. Jadi memang membuat pelayanannya ini secara general. Nah, disitulah sebenarnya kita membuat suatu layanan yang dimana layanan ini itu lebih banyak memang untuk membantu orang-orang yang punya masalah dengan otot dan sendi. Salah satunya juga layanan unggulannya adalah di bidang cedera olahraga. Jadi kita mengambil market yang dimana orang-orang yang sebenarnya aktif, tapi mereka juga agak kerepotan kalau mereka harus pergi ke rumah sakit. Jadi untuk itu kita membuat layanan yang swasta, private seperti itu. Tapi dari segi bisnis selejit apa sih ini gitu ya? Nanti akan kita ulas usai jeda. Kita jeda terlebih dahulu. Ya, betul sekali, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Asep Aziz Muslim, founder Fisiopreneur. Fasilitas apa sih yang ada di klinik Fisiopreneur dan harganya tuh variasinya seperti apa, Mas Asep? Oke, jadi kalau kita berbicara fasilitas kurang lebih sama dengan yang ada di rumah sakit. Kita ada menggunakan peralatan seperti elektroterapi, ultrasound, infrared, ya, elektroterapi dan juga shockwave terapi. Nah, di sini sebenarnya kalau kita melihat harga itu relatif ya, karena memang begitu kita melihat seperti di rumah sakit pun, mereka itu harga fisioterapinya terkadang berdasarkan dari berapa alat yang digunakan. Nah, itu yang membedakan. Di kita itu adalah berdasarkan dari kondisinya. Jadi kondisinya apa, misalkan sebagai contoh orang sakit pinggang, mungkin hanya membutuhkan satu jenis alat, setelah itu ada manual terapi, dan mungkin akan lebih banyak exercise-nya dibandingkan misalkan orang baru terkena ankle sprain, masih baru bengkak, mungkin dia akan butuh lebih banyak alat, sedikit manual, dan juga ada sedikit exercise. Jadi kalau soal harga, sebenarnya harganya bervariasi, kita mulai dari harga sekitar kurang lebih range-nya di 400 sampai 500 untuk satu sesi treatment, sekitar 45 menit sampai 1 jam treatment seperti itu. Oke. Nah, ini ya, kualifikasi terkait dengan fisioterapisnya sendiri seperti apa tuh Mas yang bekerja di Fisiopreneur? Oke, jadi kalau fisioterapi itu semuanya memang harus melalui jalur akademik ya. Kita juga nggak bisa asal merekrut fisioterapi yang mereka memang memiliki minat terhadap olahraga dan juga mereka memiliki minat terhadap ortopedik atau muskuloskeletal. Terus juga kita nggak bisa hanya mensertifikasi orang misalkan lulusan SMA terus kita sertifikasi jadi fisioterapis, itu pastinya nggak bisa. Makanya semua fisioterapis yang ada itu harus, yang pertama adalah mereka lulusan dari kuliah fisioterapi dengan jenjang pendidikan D3 sampai S1 profesi, dan juga mereka diwajibkan memiliki yang namanya STR, surat tanda registrasi
dari Kementerian Kesehatan. Karena memang fisioterapi sebagai nakes. Jadi kita kan tenaga kesehatan. Bedanya ada yang praktek di rumah sakit, tapi ada juga nanti praktek di klinik seperti itu. Oh, lantas fisioterapi ini sendiri sudah berdiri berapa lama? Kemudian perkembangannya dari tahun ke tahun dan sampai dengan Mei mungkin ya di tahun 2024 ini tuh bagaimana dan apa bagian tersulit dari menjalankan bisnis ini? Oke, jadi kalau kita berbicara fisioterapinya, sebenarnya fisioterapi sudah ada dari tahun 50-60-an ya secara general. Bahkan kuliah fisioterapi sendiri dulu sudah ada di Solo dari tahun 70-an awal. Dan ini memang sebenarnya kalau kita melihat perkembangannya, saya membuka layanan fisioterapi ini kan dari tahun 2013 ya. Jadi kalau kita lihat sampai sekarang ini sebenarnya fisioterapi ini semakin meningkat, orang juga semakin aware dengan fisioterapi, sehingga kita melihat kalau perkembangannya ini sangat signifikan ya, semakin banyak orang yang tahu bahwa kalau penanganan cedera itu tidak bisa semuanya melalui tradisional. Nah, jadi kalau dulu orang masih pikir harus urut. Betul, kira-kira seminggu berapa Mas Asep? Berapa banyak atau sebulan berapa banyak yang bisa diterapi, berapa orang? Gampangnya gini, itu tergantung dari banyaknya terapis yang kita standby ya. Misalkan kita punya 4 bed. Kalau kita punya 4 bed dengan satu fisioterapi itu, let's say dia bekerja 8 jam gitu. Nah 8 jam itu kan dengan istirahat dan lain-lain, maka range-nya itu satu fisioterapi idealnya memang mungkin pegang sekitar 5 pasien. Berarti dalam satu shift itu kita bisa anggapannya 5 kali 4, 20, tambah dengan misalkan setengah shift lagi sampai malam. Mungkin satu hari itu kapasitasnya bisa di 30 klien. 30 sampai 35 klien dengan tadi estimasi satu kali treatment 400 sampai 500. Itu pun sebenarnya kita ada paket-paketnya ya. Jadi karena memang beberapa kondisi ini kita nggak bisa langsung satu kali pertemuan dia ada perubahan yang signifikan. Tapi udah balik modal ya kalau berbicara ini kan bisnis tetap bisnis begitu harus menghasilkan. Udah balik modal ya, udah cuan ya. Iya, jadi enaknya kalau fisioterapi sebenarnya itu hanya berat di awal, tapi sebenarnya gini, kalau kita melihat asetnya itu lumayan panjang bisa digunakan. Jadi alat-alat ini lumayan panjang digunakan, tapi yang paling penting sebenarnya aset SDM, Kak. Kalau misalkan SDM-nya itu kita tangani dengan baik, kita juga berikan pelatihan-pelatihan, maka itu yang menjadi penting, seperti itu. Jadi low cost tapi high profit. Baik, ini satu peluang bisnis yang sangat menarik. Waktunya sangat singkat, tapi masih ada yang ingin kita tanyakan, tapi memang harus segera diakhiri. Terima kasih ya Mas Asep ya. Sukses untuk bisnis dari Fisiopreneur. Sehat selalu, sampai jumpa. Ya, itu dia ya. Semoga bisa menginspirasi bagi yang adik-adik juga yang mungkin masih bingung itu ya mencari jurusan. Mungkin ini bisa tadi ya. Di fisioterapis ya. Oke, tapi buka usaha sendiri nantinya juga bisa ya. Ada sekolah dan juga sertifikasi yang memang harus didapatkan. Baik, kita akan ke update pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Pemirsa dapat Anda juga kemudian saksikan di RTI. Sejauh ini IHSG bergerak menguat ya, menguat 0,53% maksud kami menguat 0,13% di level 7.132,995. Top gainers sejauh ini ada DNAR, kemudian ada Data, Sola, Jawa, Toba, Area, Nice dan juga INDS. Betul, Sola yang baru saja IPO masuk top gainers dengan penguatan 11,8% di 124. Top losersnya pemirsa adalah saham-saham antara lain sebagai berikut. Ya, ada MHKI ya, kemudian juga ada AHAP, kemudian ada Auto, PSAB, TRON, TPMA, SMGR, JARR, dan PTMP. Itu dia pemirsa update singkat mengenai pembukaan perdagangan hingga pukul 9 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan semoga bisa menjadi referensi Anda. Dan sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu. Terima kasih. Sampai jumpa.